Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini ada gini agak ribet. Kan? Atau enggak belum. Biar nyaman. Belum 21. Baik, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian perdana dengan tema insyaallah mendalami lautan bid'ah di Indonesia. Dari tema ini kita tahu insyaallah taala kita akan membahas hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dinisbahkan kepada agama kita, padahal sejatinya bukan bagian dari agama kita. Jadi ini bagian dari ikarul munkar, agar jelas mana yang bagian dari sunnah Rasulullah dan mana yang bukan bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat teriring salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Sebelum kita membahas tentang macam-macam bid'ah yang menyebar di Indonesia, wabil khusus di lingkungan sekitar kita akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang apa itu bid'ah. Sebab ketika kita belum tahu definisi bid'ah itu, maka tidak akan mungkin kita akan bisa membedakan mana bid'ah, mana sunnah. Karenanya menjadi penting pada kajian perdana ini kita membahas tentang definisi bid'ah itu. Baru kita akan tahu nanti apa itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan tentang ini sejatinya ya kurang lebih 3 tahun ya. Kalau hanya sekali pertemuan.
sebagaimana saya lakukan di blog M Square. Tetapi saya akan coba meringkas pembahasan ini seringkas mungkin, namun mudah-mudahan pesannya tersampaikan insyaallah ta'ala. Karena fokus kita ada pada contoh-contoh bidah-bidah yang ada di Indonesia ini, dan kemudian kenapa disebut dengan bid'ah. Sebab bagi orang awam sulit untuk mengidentifikasi perkara ini bid'ah atau tidak. Khususnya apabila perkara itu ada perintah umumnya. Namun kesalahan yang tidak mereka tahui adalah dari sisi cara pelaksanaan perintah itu. Apalagi kalau ada seorang tokoh mungkin yang hidup sudah ratusan tahun sebelum kita dan dilakukan secara turun-temurun, sehingga diyakini bahwa perkara itu adalah bagian dari Islam. Padahal sejatinya bukan. Contoh yang paling gampang yang baru saya kupas tentang baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Sampai tadi malam masih dibaca. Saya dulu penasaran, ini asalnya dari mana? Setelah saya kumpulkan 30 hadis tentang 33 hadis tentang Yasin. Dari ke-33 hadis ini yang semuanya tidak ada satupun yang benar penisbatannya kepada Rasulullah. Kalau istilah kita nggak ada yang sahih, mayoritas palsu. Tidak ada satupun dari 33 hadis ini yang menganjurkan membaca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Lalu kemudian saya coba telusuri, baru didapatkan ternyata baru ada di abad ke-7. Ternyata pencetusnya itu dia ahli filsafat, sufi, dan ahli matematik, dan juga dia sebagai dukun, tukang sihir yang ngajarin orang-orang kita, katakanlah oknum-oknum guru, kiai, membuat apa? Jimat dalam bukunya Syamsul Ma'arifil Kubra. Al-Lajnah Daimah, Komisi Fatwa Saudi Arabia, telah memfatwakan bahwa buku ini adalah buku tentang sihir. Kiai-kiai kita di Indonesia pro kontra, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Disinilah kemudian dianjurkan membaca Yasin 3 kali. Nah, di Indonesia itu dipopulerkan oleh Habib Utsman bin Yahya di abad ke-19, Masehi di abad ke-13 Hijriah, karena dia lahir tahun 1822 dan wafat di tahun 1914, atau bertepatan dengan tahun 1238 Hijriah dan wafat tahun 1331 Hijriah. Artinya yang mempopulerkan di Indonesia itu adalah Habib Utsman bin Yahya ini. Di dalam bukunya Maslakul Akhyar
fil ad'iyati wal adhkar. Dari halaman 77 sampai ke 80. Persis sama yang dianjurkan oleh Ahmad bin Ali Al-Buni yang lahir tahun 520 dan wafat di tahun 622 Hijriah dalam kitabnya Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Dari sini nampak jelas gitu, bahwa asal dari baca Yasin 3 kali itu adalah ajaran Al-Buni tadi, bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ketidaktahuan kita, bahkan Masya Allah, tokoh-tokoh agama, penceramah-penceramah pondok mencari pembenaran terhadap amalan yang satu ini, sehingga sampai sekarang dipertahankan, bahkan sampai tadi malam. Padahal asalnya itu dari tukang sihir. Termasuk Habib Usman bin Yahya bukanlah pertama kali yang melakukan itu. Karena dia juga berafiliasi dengan tasawuf, sehingga kemudian sedikit banyak terpengaruh dengan ajaran Al-Buni yang juga tasawuf. Dan di Indonesia, termasuk di daerah Melayu seperti Malaysia, Brunei, juga berawal dari pengamalan dari buku tersebut, yaitu Habib bin Usman bin Yahya. Nah, bagi kita, ya kan, apalagi kita yang awam yang sama sekali tidak pernah mempelajari secara mendalam tentang agama ini, dan agama kita itu hanya berdasarkan apa yang kita dapatkan di sekitar kita, ilmunya yang kita dapatkan di TK, kita tidak tahu benar atau tidaknya. Itulah sebabnya kita nggak akan pernah tahu mana yang asli dari syariat ini, mana yang bukan. Ya kan? Nah, karenanya menjadi penting bagi kita untuk mengkaji sisi lain dari agama ini, itu tentang masalah bid'ah di dalam agama ini. Karena Islam ini adalah agama yang sempurna. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinan." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian, ya kan, agama kalian, dan telah kurampungkan nikmatku atas kalian, dan telah kurestui Islam sebagai agama kalian. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, mengomentari ayat ini, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan wa yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Liqaulihi ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinan." Barang siapa melakukan bid'ah atau mengada-ada di dalam agama ini dan menganggap dia baik, berarti telah menuduh Muhammad SAW itu berkhianat. Sebab Allah telah berfirman, "Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah kurampungkan nikmatku atas kalian, dan telah kurestui Islam sebagai agama kalian." Andai kata beliau, perkara yang diada-ada bukan bagian dari agama, laulam yakun yauma idin dinan falam yakunil yauma di. Andai kata yang diada-ada itu bukan bagian dari agama, artinya di zaman Rasulullah SAW, maka sampai hari ini pun itu bukan bagian dari agama. Karena Islam itu telah
sempurna sebelum Rasulullah SAW itu wafat. Dengan wafatnya Rasulullah itu artinya syariat Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dipertegas dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hibban dan Imam Tabrani dari sahabat mulia Abu Dzar, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang dapat mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan apa? Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita itu hanya menuntut ilmu terkait dengan agama ini, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, atau adab atau akhlak yang kita butuhkan tentunya dalam hidup ini. Ya kan? Kalau berbentuk perintah kita amalkan, larangan kita hindari, jangan mengada-ada. Ya kan? Jangan mengada-ada. Dan itulah jalan satu-satunya ke surga dan benteng kita dari api neraka. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah pernah mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua orang berpeluang masuk surga kecuali, ya kan? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku berpeluang untuk masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat berkata, "Qalu may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa gerangan yang enggan masuk surga itu? Karena sahabat sadar betul mereka masuk Islam itu perjuangannya berat, Pak. Harus berpisah dengan sanak keluarga, harus meninggalkan harta, hijrah dari Mekah ke Habasah 2 kali, lalu kemudian ke Madinah. Artinya mereka betul-betul buktikan kalau mereka itu betul-betul masuk Islam, ya kan? Ingin masuk surga. Kalau pada akhirnya dengan menjadi umat Nabi Muhammad juga sama terancam dengan neraka, ngapain kira-kira begitu? Lisanul halnya itu. Karenanya mereka bertanya kepada Rasulullah, siapa gerangan yang enggan itu? Karena tidak satupun dari mereka yang enggan masuk surga. Dibuktikan dengan apa yang telah mereka lakukan pasca Islam mereka. Qalu may ya'ba ya Rasulullah. Ya, siapa orang yang enggan itu? Perhatikan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang bakal masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk surga. Pernyataan ini sekilas mudah untuk dilaksanakan, tetapi dalam prakteknya, ya kan, tidak semudah, ya kan, yang kita bayangkan. Jangankan kita yang tidak mempelajari tentang agama ini, kita yang mempelajari sunnah Rasulullah SAW, namun ketika kita praktekkan sunnah itu tidak sesuai dengan tuntunan, maka ibadah itu tidak dianggap ibadah dan itu sia-sia. Sambil contoh kasus apa yang pernah terjadi
di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bercerita, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Syafi'i dalam beliau, dari beliau mengatakan, lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid iddakhala ma'ahu rajul faqama ar-rajul yusalli falamma qada salatahu sallama 'ala an-nabi faraddahu faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ketika Rasulullah masuk ke dalam Masjid Nabawi, masuk bersamanya seorang, lalu orang ini berdiri salat. Setelah selesai salat, dia mengucapkan salam kepada beliau. Setelah menjawab salamnya, Rasulullah berkata kepadanya, ulangi salat lagi, kamu belum salat, padahal baru salat, Pak. Ada sahabat ini mengulang lagi yang kedua kali. Setelah selesai, dia mengucapkan salam. Setelah menjawab salamnya, Rasulullah berkata kepadanya, ulangi salat lagi, kamu belum salat, padahal baru salat. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam riwayat beliau, Rasulullah merintahkan sahabat ini mengulang salatnya sampai 3 kali, Pak. Ya kan? Pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah SAW merintahkan sahabat ini mengulang salatnya? Bukankah salat ini disyariatkan? Disebut dalam Al-Quran kurang lebih 86 kali. Lebih dari 10.000 hadis diriwayatkan, kata Imam Bukhari. Artinya, tidak ada satupun yang mengingkari bahwa salat ini bagian dari syariat Islam. Dilakukan sejak pertama kali disyariatkan sampai detik ini. Apalagi sahabat mulia ini belajar langsung ilmu terkait dengan salat secara teori dan praktek itu dari Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW tidak menganggap sahabat ini salat? Padahal itu bagian dari syariat beliau. Siapa yang kira-kira bisa jawab? Kenapa kira-kira? Kenapa disuruh ngulang sholat? Karena beliau tidak melakukan sholat ini sebagaimana yang Rasulullah ajarkan kepada beliau. Terkait dengan kasus ini, beliau tidak tumakninah di dalam ruku dan sujud. Artinya hanya bagian kecil dari sholat itu tidak dilakukan sesuai dengan tuntunan, Rasulullah tidak menganggap dia sholat. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan amal yang sama sekali tidak disyariatkan? Yang buat caranya adalah kita, yang menentukan hukumnya kita, yang menentukan kemudian keistimewaannya kita. Kira-kira itu ibadah bukan? Fitrah kita mengatakan itu bukan. Itulah seluruh bid'ah itu. Nasib seluruh bid'ah seperti itu. Tapi kadang kita, karena banyak orang melakukan, ada tokoh-tokoh agama yang membenarkan, sehingga kita merasa ya kan berada dalam kebenaran. Orang yang sedikit melakukan, yang tidak melakukannya dianggap orang asing, aneh dengan tuduhan macam-macam. Ini aliran sesat, radikal, keras, dan semacam. Dan segala macam ya tuduhan-tuduhan yang tidak pantas bagi mereka sejatinya. Mari kita renungkan bersama ini tentang betapa bahayanya bid'ah itu. Tentang pentingnya sunnah Rasulullah SAW. Bahkan syariat Islam ini bukan hanya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mengamalkan, Pak. Nabi kita Muhammad SAW juga mengamalkan yang sama. Jalan surga beliau juga jalan yang kita tempuh ini.
Kalau jalan surganya Rasulullah dan para sahabat itu adalah syariat yang beliau bawa, bolehkah kemudian kita menyimpang dari jalan beliau? Tidak boleh. Akal yang sehat tidak akan menyimpang dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Bahkan di dalam surah Al-Ahqaf ya ditegaskan, dan banyak ayat-ayat yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa Rasulullah juga mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada beliau. In attabi'u illa ma yuha ilayya, kata beliau. Saya juga mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Bahkan Rasulullah mengatakan, innallaha amara bil mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kaum mukminin apa yang diperintahkan kepada seluruh utusannya. Jadi jalan kita itu sama. Makanya kita ketika sholat, ketika kita baca Al-Fatihah, apa yang kita minta? Di antaranya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ini. Siratal ladina an'amta alaihim, itu jalan orang yang engkau telah beri nikmat pada mereka. Siapa mereka? Ya kan? Wa may yuti'illah, dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, mereka akan dibersamakan dengan para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, ya kan, was-syuhada was-salihin, akan dibersamakan dengan para nabi, ya kan, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Itulah mereka-mereka yang telah diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita diperintahkan untuk meneladani dan mengikuti jalan mereka. Karena itulah jalan keselamatan. Nah, sementara bid'ah itu adalah lawan dari syariat ini. Pesan Rasulullah SAW di antara wasiat menjelang akhir hayatnya itu, dalam riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, sahabat mulia Irbad bin Sariyah pernah menuturkan bahwa suatu pagi habis sholat subuh menghadap ke para sahabat itu, Rasulullah ngasih wejangan, ngasih nasihat. Wa'adzana Rasulullah sallam mau'idatan darabat minhal uyun wajilat minhal qulub. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatun muwaddi'in fa'awsina biha. Faqala usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayyara ikhtilafan katsira 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayya bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Ya kan, sampai sini hadisnya. Ada tambahan redaksi dalam riwayat Nasa'i dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah, dalam khutbah hajatnya Rasulullah mengatakan wa kulla dhalalatin finnar. Rasulullah SAW satu waktu memberikan wejangan nasihat kepada kami, kata sahabat mulia Irbad bin Sariyah, nasihat yang membuat air mata berlinang.
hati gemetar. Dan kami kemudian berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat perpisahan. Segera wasiatkan kepada kami. Lalu Rasulullah berkata, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, sekalipun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya berasal dari Habasah, yaitu Ethiopia. Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian hidup sesudahku akan mendapatkan perbedaan yang sangat banyak atau yang sangat besar dalam riwayat lain. Oleh karena itu kata beliau, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk yang hidup sesudahku. Gigit dengan geraham artinya pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas. Dan hindari oleh kalian, yaitu mengada-ada di dalam agama. Karena setiap yang diada-ada itu bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan ada tambahan dalam redaksi riwayat Imam Nasai sebagaimana dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah, ya kan? Dan setiap kesesatan itu diancam dengan apa? Neraka. Pertanyaannya, apa itu bid'ah? Sebelum saya jelaskan, baik secara bahasa ataupun secara syar'i, saya ingin tanya, saya ingin tahu tentang pengetahuan kita tentang bid'ah itu apa. Kira-kira apa, Pak? Apa itu bid'ah ini? Ya. Mengada-ada dalam Oke, kalau ini bid'ah enggak? Kalau definisinya bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-ada, ini termasuk bid'ah. Untuk membedakan ini bukan bid'ah dengan yang lain, gimana caranya? Gimana kira-kira? Baik, inilah pentingnya kita mendefinisikan bid'ah itu. Bid'ah secara bahasa itu punya makna lebih dari 5 makna, 7 atau 8. Tapi yang paling familiar itu hanya 2. Di Indonesia paling familiar cuma 1. Sebagaimana yang dikatakan Bapak tadi, yaitu asy-syai' al-mukhtara' ala ghairi misalin sabiq. Sesuatu yang diada-ada tanpa ada contoh sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf, qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakan Muhammad, saya bukanlah utusan yang pertama dari utusan-utusan yang ada itu. Artinya bukan rasul yang baru, bukan yang pertama kali, tapi ada sebelum beliau utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diawali dengan Nabi Nuh alaihissalam. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ardh. Ya kan? Allah pencipta langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Artinya langit dan bumi ini pertama kali yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Belum ada contoh sebelumnya bumi dan langit ini. Ini bid'ah secara bahasa. Termasuk bid'ah secara bahasa adalah ungkapan dari sahabat mulia Umar ketika beliau sangat gembira melihat para sahabat itu, ya kan, sholat
tarawih berjamaah setelah beberapa tahun, sejak tahun kedua Hijriah, pasca Rasulullah meninggalkan qiyamul lail berjamaah bersama sahabat karena khawatir dianggap wajib, khawatir diwajibkan pada mereka. Rasulullah tinggalkan selama kurang lebih hampir 9 tahun, berlanjut di zaman sahabat mulia Abu Bakar 2 tahun di awal pemerintahan sahabat mulia Umar. Lalu kemudian setelah melihat sahabat itu semrawut sholat malamnya di Masjid Nabawi, beliau punya inisiatif untuk menyatukan kembali dengan satu imam, diperintahkan sholat berjamaah. Keesokan harinya ketika Ubay bin Ka'ab mengimami sholat tarawih, Masya Allah, beliau gembira dan mengatakan nikmat bid'ah hadihi, betapa indahnya bid'ah ini. Ini yang sering dijadikan dalil oleh orang tentang adanya bid'ah hasanah. Padahal kalau kita tahu definisi bid'ah secara syar'i, yaitu sesuatu yang diada-ada di dalam syariat ini tanpa didukung oleh dalil syar'i, baik dalil umum apalagi dalil khusus, maka itulah bid'ah syar'i, bid'ah yang sebenarnya itu. Jika definisikan demikian, maka apa yang dikatakan sahabat mulia Umar itu tidak termasuk bid'ah secara syar'i, sebab Rasulullah SAW pernah melakukannya, ditinggalkan oleh beliau karena alasan takut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, karena pada saat itu sedang proses penyempurnaan syariat Islam. Setelah yang dikhawatirkan itu sudah tidak lagi ada, Islam telah sempurna dengan wafatnya Rasulullah, dihidupkan kembali oleh sahabat mulia Umar, maka apa yang dilakukan sahabat mulia Umar itu tidaklah termasuk bid'ah secara syar'i. Itu bid'ah secara bahasa, ungkapan kesenangan, kebahagiaan atas yang apa beliau lihat dari fenomena Masya Allah yang tadinya semrawut sholat sahabat di masjid, kemudian menjadi satu imam berjamaah. Dan juga bid'ah secara bahasa, perkataan Imam Syafi'i yang sering dipotong hanya sesuai dengan kebutuhan untuk membenarkan seolah-olah adanya bid'ah hasanah. Apa kata Imam Syafi'i? Al-Imam Syafi'i pernah berkata, al-bid'ah bid'atan, bid'ah itu ada 2, madmumah wa mahmudah, bid'ah tercela dan terpuji. Hanya sampai sini dikutipnya biasanya. Tuh Imam Syafi'i saja membagi bid'ah ke dalam 2 bagian, ada yang terpuji, ada yang tercela. Tetapi kalau kita teruskan pendapat beliau, pernyataan beliau, maka jelas apa bid'ah yang tercela, maka apa bid'ah yang terpuji, dan di situ juga akan nampak makna bid'ah yang dimaksud oleh beliau, apakah secara syar'i atau secara bahasa. Lebih lanjut Imam Syafi'i mendefinisikan yang dimaksud dengan bid'ah mahmudah dan madmumah, yang terpuji dan tercela. Ma wafaqatis sunnah, kata beliau, fahiyal mahmudah, sesuatu yang sesuai dengan sunnah, itulah kemudian bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafatis sunnah fahiyal madmumah, sesuatu yang menyelisih sunnah, itulah yang tercela. Contoh yang beliau memberi contoh terhadap bid'ah yang terpuji tadi adalah kasus sholatnya sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sudah kita jelaskan bahwa apa yang dilakukan sahabat mulia Umar bin Khattab adalah menghidupkan sunnah yang hampir terlupakan, karena selama ini dianggap wajib. Ketika kekhawatiran itu sudah hilang, maka boleh kemudian dihidupkan kembali. Ya, sebagaimana kaidah usul fiqh mengatakan, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum dan illah itu berjalan bersama ada dan tiadanya. Ada illah berarti hukum berlaku. Enggak ada illah kemudian, ketika ada illahnya, yaitu kekhawatiran diwajibkan,
Maka kemudian tidak dilakukan sholat berjamaah itu. Ketika ilah ini hilang, maka boleh kemudian kita hidupkan kembali. Ini tidaklah bertentangan dengan syariat. Inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan demikian berarti terbantahkan subhat seputar, ya kan, pernyataan sahabat mulia Umar yang dianggap oleh mereka itu adalah bid'ah hasanah. Termasuk kemudian pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, itu bid'ah secara bahasa, yaitu sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya, kan begitu, seakan-akan, seolah-olah. Ya, kalau udah ada contoh sebelumnya, berarti itu tidak termasuk bid'ah secara syarak. Yang kedua adalah at-ta'ab wal kalam, lemes lesu. Ya kan? Bapak-bapak yang pensiunan biasa kan suka jalan kaki itu sampai 10 kilo, 15 kilo gitu kan. Pulang ke rumah, kenapa lemes? Itu berarti bapak ahlul bidah sadai. Artinya lemes. Ya kan? Orang Arab mengatakan abda'atil ibil, onta itu sudah kecapean, lemes lesu, baik disebabkan karena dia kurus atau sakit, kan begitu, mandek, dia nggak mau jalan. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang datang menjumpai Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, ini ubdi upahmilni." Ya Rasulullah, saya lemes nih, capek banget, tolong bawakan aku. Kata Rasulullah, saya tidak punya sesuatu yang bisa membawamu. Lalu ada orang sahabat menawarkan, saya bisa menunjukkan kepada orang yang bisa membawanya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin kafa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia seperti pelakunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata ini ubdi, ini artinya lemes lesu. Karena kecapean, mungkin udah lama dia berjalan atau karena tua gitu kan. Ini makna bid'ah yang familiar. Ya kan? Ada makna bid'ah yang tidak familiar, adalah bid'ah secara bahasa sama dengan sama dengan sunnah secara bahasa. Sunnah pun punya banyak makna. Salah satunya sama persis dengan bid'ah secara bahasa. Ketika seorang orang tua, ya kan, kemudian merokok, lalu kemudian anaknya ikut merokok, berarti bapak itu telah membuat sunnah bagi anaknya. Itu sunnah yang buruk. Ya kan, itu sunnah yang buruk. Maka didefinisikan sunnah itu yaitu thariqah atau sirah sayyi'atan kanat ham hasanah, yaitu jalan atau cara atau kebiasaan baik maupun buruk. Qadarullah yang diajarkan sama orang tuanya buruk. Anak perempuan tidak pakai jilbab karena ibunya nggak pakai jilbab, ngikutin ibunya. Itu secara bahasa, ya kan, apa yang dilakukan ibunya itu adalah sunnah. Secara bahasa juga itu bid'ah, karena melakukan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya, yang kemudian mengikuti siapa? Mengikuti orang sebelumnya. Baik, dewan sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini makna secara bahasa. Adapun makna secara syar'i, ini kita bisa dapatkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita dengarkan dengan saksama bagaimana kemudian definisi ini muncul yang dilandasi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami yang bukan bagian darinya, dari agama tersebut, itu adalah bid'ah, kata Rasulullah. Ya, sebagaimana kita yakini bahwa Islam itu sudah sempurna. Lalu kemudian seseorang, siapapun dia, mau kiai, mau habib, mau ustaz, mau tabiin, mau setelahnya, mengada-ada misalnya,
lalu dinisbahkan yang diada-ada ini kepada agama. Padahal sejatinya itu bukan bagian dari agama itu. Maka yang diada ini termasuk bid'ah. Ya kan? Dan juga hadis yang saya bawakan tadi, baik yang riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat mulia Irbad bin Sariyah, atau kemudian tersirat dalam hadis riwayat Nasa'i dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah. Ya kan? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindari, jauhi oleh kalian mengada-ada di dalam agama itu. Sebab kata Rasulullah, setiap yang diada-ada itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Konsekuensinya, kalau kita mengamalkan sesuatu yang bukan bagian dari syariat Islam, walaupun banyak orang yang melakukannya, itu termasuk perbuatan apa? Bid'ah. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam Muslim dari sahabat mulia Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada perintah kami atasnya, otomatis tertolak. Ya kan? Otomatis tertolak. Mengada-ada, ya kan, perkara dalam agama yang bukan bagian dari agama itu bid'ah. Mengamalkan perkara yang diada-ada, mungkin kita bukan pencetusnya, sebagaimana kita baca Yasin 3 kali dulu gitu ya. Bukan kita yang melakukan pertama kali, kita cuma ngikut-ngikutin aja gitu kan. Itu termasuk perbuatan beda. Dan apa yang dilakukan pencetusnya Ali Al-Buni itu adalah beda. Adapun Habib Utsman bin Yahya juga ngikut-ikutan sebetulnya. Beliau tidak tahu asal muasalnya, hanya ikutan. Jadi ada level orang terkenal, ustadz pun bisa jadi levelnya taklid, nggak tahu asal muasalnya dari mana. Dan itu yang paling banyak terjadi di kita. Nah, generasi berikutnya karena banyak orang melakukan, nggak berani mengingkari, akhirnya dicari pembenaran, seolah-olah itu benar. Ya kan? Yang nanya bid'ah itu tetap bid'ah. Siapapun Anda mengatakan itu benar, bukan bid'ah, tetap itu bid'ah. Nah, dari beberapa hadis tadi dapat disimpulkan bahwa sesuatu dikatakan bid'ah itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. 1, adanya sesuatu yang diada-ada, yaitu man ahdasa wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Barang siapa yang mengada-ada, berarti harus adanya sesuatu yang diada-ada. Siapapun yang mengada-ada itu. Kita terkadang terlalu husnudon dengan tokoh agama. Kalau kita anggap Masya Allah segalanya, apapun dikatakan dia pasti benar. Enggak juga. Kita harus telusuri benar apa tidak yang dikatakan oleh tokoh kita ini. Karena acuan kebenaran itu bukan tenarnya seorang, bukan gelar akademik seorang doktor atau gelar sosial keagamaannya, ya kiai, haji, kemudian habib, ustadz, bukan itu. Apa yang disampaikan itu ada dasarnya. Qurannya ada enggak? Hadisnya ada enggak? Kalau ada, betul enggak pemahamannya? Jangan-jangan Qurannya benar, jangan pemahamannya keliru. Ya kan? Kalau benar, ada dasarnya, benar caranya, mari kita amalkan. Disitulah kita ittiba itu. Keluar dari level taklid ke ittiba. Baik. Pertama, harus adanya sesuatu yang diada-ada. Nah, kalau hanya syaratnya sesuatu yang diada-ada, ya kan? Ini pasti umum, Pak. Jadi setiap yang diada-ada itu bid'ah. Masuk di sini maulid, dan masuk di sini yasinan 3 kali tadi, masuk di sini HP, masuk di sini mikrofon, jam tangan, ya kan? Karena ini baru diada-ada, zaman Rasul pada nggak ada ini kan? Iya Pak tidak? Berarti harus ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu apa? Ayyudhafa hadzal ihdath ila din. Perkara yang diada-ada ini dinisbahkan kepada agama. Ya kan?
harus disebahkan kepada agama. Kalau disebahkan kepada agama, ya kan, berarti keluar dengan syarat yang kedua ini, seluruh yang diada-ada yang tidak ada kaitan dengan agama. Maka HP, mobil, jam tangan ini keluar dari makna bid'ah itu secara syar'i kemudian. Karena ini disebahkan kepada agama. Karena nggak ada orang buat HP untuk beribadah. Tujuannya untuk komunikasi dari awal kan. Lalu bagaimana bentuk penisbahkan kepada agama? Bentuk penisbahan kepada agama bisa dengan salah satu dari 3 kaidah pokok bid'ah berikut ini. Yang pertama, at-taqarrubu ilallah bima lam yusyarri'. Mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Karena asalnya kita, ya kan, ketika beribadah itu menjalankan perintah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang disyariatkan, baik di Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada 10 kaidah turunannya. Yang kedua, al-khuruj ala nizamuddin, keluar dari sistem hukum Islam. Contohnya, setiap keyakinan dan setiap pendapat yang bertentangan dengan nas syar'i, dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu bid'ah. Apa di antara keyakinan itu? Ada yang meyakini bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa memadamkan api neraka katanya. Siapa dia? Ya kan? Kalau disebut nama si fulan, dia tidak akan disiksa di dalam kubur. Apa dasar keyakinan ini? Ini bid'ah karena bertentangan dengan dasar ini. Atau pendapat, ya kan? Misalkan bahwa membaca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban itu, misalkan, itu bagian dari Rasulullah. Itu pendapat pribadi seorang sahabat Al-Buni. Dia merangkai dari banyak hadis, gabungan palsu dan hadis makbul, ya kan, dikemas dalam bentuk amalan Yasin, dikemas dengan nama tawassul dengan amal saleh, gitu kan, dan seterusnya. Ini pendapat pribadi dia yang bertentangan dengan Rasulullah, yaitu bertentangan dengan sunnah tarkiyahnya Rasul. Yang ketiga adalah al-dhara'i al-mubdiya ilal bidah, yaitu perkara yang bisa menjadi pengantar terjadinya bid'ah, walau asalnya itu bukan bid'ah. Ya kan? Nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan secara singkat tentang, ya kan, 3 kaidah ini berserta turunannya insyaallah taala. Baru nanti kita bahas contoh satu persatu, ya kan, dengan kaidah itu. Mudah-mudahan 2 pertemuan selesai pembahasan. 3 tahun 2 pertemuan selesai insyaallah taala. Karena tujuan saya ingin membahas tentang contoh-contoh dari bid'ah yang ada di kita di Indonesia. Ya kan? Nah, jadi penisbatan sesuatu yang diada-ada dengan salah satu dari 3 kaidah pokok ini. Dari 3 kaidah ini ada kurang lebih 23 kaidah. Kaidah yang kedua punya 8 kaidah turunan, kaidah yang ketiga punya 5 kaidah turunan. 10 tambah 18 tambah 5 totalnya 23 kaidah turunannya. Jadi insya Allah seluruh bid'ah yang ada di Indonesia tidak akan lepas dari 23 kaidah yang ada ini. Biar nanti ketika kita bahas tentang satu bid'ah itu ada landasan, ya kan, hukumnya gitu. Jadi bukan tidak asbun, ya, tidak asbun.
Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga. Yang pertama tadi saya ulangi lagi, adanya sesuatu yang diada-ada. Yang kedua, sesuatu yang diada-ada ini disebahkan kepada agama. Yang ketiga, ya kan, dipastikan sesuatu yang disebahkan kepada agama ini bukan bagian dari agama itu. Artinya tidak punya landasan syar'i. Jadi yang pertama, adanya sesuatu yang diada-ada. Yang kedua, disebahkan kepada agama. Yang ketiga, dia tidak punya landasan syar'i. Baru kalau satu perkara itu memenuhi tiga syarat ini, baru itu dikatakan bid'ah secara syar'i. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bid'ah secara syar'i itu adalah ma'uhdisa fiddin min ghairi dalilin syar'i bitarikin khas au am. Sesuatu yang diada-ada di dalam agama, ya kan, yang tidak punya landasan syar'i, baik dalil khusus ataupun dalil umum, baru perkara itu disebut dengan bid'ah. Paham sampai di sini? Sambil contoh ini untuk mempermudah, ya kan, memahami kaidah ini. Ini katakanlah mobil, yang ini katakanlah maulidan, ini yang sering ini dianggap sensitif maulidan di kita. Ya kan? Saya ini tidak anggap sensitif, ini kajian, Pak. Bapak mau melakukan itu urusan Bapak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban saya hanya menyampaikan. Ya kan? Ini adalah mobil, ini adalah maulidan. Ya kan? Kita terapkan tiga syarat tadi. Pertama, syarat sesuatu dikatakan bid'ah, diada-ada. Sesuatu itu diada-ada. Mobil diada-ada. Ya apa tidak? Kemudian maulid diada-ada. Kenapa maulid diada-ada? Karena maulidan ini baru ada pertama kali di tahun 362 Hijriah. Artinya Imam Syafi'i pun gak melakukannya, Pak. Imam Syafi'i itu meninggal di tahun 204. Maulid baru ada di 362. Artinya maulidan itu baru ada setelah Imam Syafi'i wafat 158 tahun. Makanya aneh kalau ngaku mazhab Syafi'i maulidan. Yang pertama melakukannya adalah dinasti Fatimiyah. Notabene adalah Syiah Rafidhah. Yang Imam Syafi'i katakan la ta'khudhu minhu fa innahu kadzdzab, jangan mengambil dari mereka karena mereka pendusta. Ya kan? Oke. Syarat yang kedua. Keduanya ini memenuhi syarat yang pertama kan, sama-sama diada-ada. Syarat yang kedua, sesuatu yang diada-ada ini baik mobil ataupun maulid disebahkan kepada agama. Pertanyaannya adalah, kira-kira dari dua ini, yang orang ketika membuatnya atau melakukannya yang tujuannya untuk bertakarub kepada Allah, apa dengan mobil atau dengan maulid? Hah? Dengan maulid kan? Kalau begitu berarti mobil ini bukan bid'ah yang dimaksud secara syar'i. Nah, sampai sini kita belum bisa mengatakan maulid ini adalah bid'ah secara syar'i. Tinggal dipastikan syarat yang ketiga. Dia punya landasan syar'i apa tidak? Coba kasih saya dalilnya. Adakah dalilnya? Seluruh dalil yang dibawakan sekarang sebagai pembenaran itu adalah dusta. Sebab mereka yakini bahwa maulid pertama kali, memang maulid itu pertama kali ada di zaman dinasti Fatimiyah tahun 362. Sebagaimana juga dikatakan Profesor Dr. Said Agil Sirot. Ya kan? Senior saya di Ummul Qura. Ya kan? 362.
Bagaimana mungkin kemudian ada hadis yang mendukungnya? Ya atau tidak? Berarti tidak ada hadis, tidak ada dalil. Jangankan yang khusus, yang umumnya pun tidak ada. Berarti bisa dipastikan maulid ini termasuk bid'ah. Nah, setelah diyakini bid'ah, nanti bagaimana pembenaran? Oh, itu bid'ah hasan, itulah dalilnya. Ya kan? Kalau orang sudah ngakuin itu bid'ah hasanah, Pak, jangan tanya dalil, kesian. Anda maksa dia untuk berdusta. Udah tahu nggak ada dalil, kan bid'ah hasanah. Antum paksa dalil, minta dalil pada dia, lalu dia maksa untuk membawakan dalil, artinya dia maksa untuk berdusta. Udah tahu nggak ada dalilnya, tuh minta lagi kepada dia, lalu dia mencoba membawakan, ini dalilnya. Kalau ada dalilnya, mestinya itu sunnah. Kenapa Anda katakan bid'ah hasanah? Kontradiksi lagi kan? Ini menunjukkan bahwa ilmu terkait dengan ini dia tidak kokoh. Baik. Sejatinya seluruh manusia, hatta ahlul bidah, apalagi yang ahlus sunnah, itu anti yang namanya dengan bid'ah itu. Mau dikatakan bid'ah hasanah pasti anti. Secara fitrah, Pak. Kalau secara hawa nafsu dan akal, dia akan cari pembenaran. Coba saya tanya sekarang. Ini ada amal, dalilnya hadisnya dhaif, Pak. Ini ada amal, nggak ada dalilnya. Yang Bapak pilih yang mana nih? Nih, ada amal, ada dalilnya, tapi hadisnya dhaif, Pak. Ini ada amal, nggak ada dalilnya. Yang Bapak pilih yang mana? Ah, Bapak coba. Kalau disuruh milih, ini ada hadis, ini ada amal, dalilnya dhaif. Ini ada amal, nggak ada dalilnya. Antum pilih yang mana? Kalau harus memilih satu di antara dua. Hah? Yang ada dalilnya. Coba angkat tangan yang setuju yang ada dalilnya. Hah? Bapak gimana? Pilih yang mana? Yang ada dalilnya. Sepakat ya? Oke. Lalu kita lihat bagaimana sikap ulama terhadap hadis dhaif itu. Kalau antum baca tesis saya 400 halaman tentang hadis dhaif, uji hadis dhaif, kita dapatkan bahwa ulama itu sangat hati-hati untuk mengamalkan hadis dhaif itu. Mereka sepakat bahwa hadis dhaif syadid mutlak tidak boleh diamalkan. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ini Ibnu Hajar, ulama besar madhab Syafi'i, meninggal di tahun 852 Hijriah. Sebagaimana dikutip oleh murid seniornya Az-Zakhawi yang meninggal tahun 904 dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Salat As-Sabi. Apa kata beliau? Ulama kami, syekh kami, guru kami sering mengulang-ulang bahwasanya ulama telah bersepakat bahwa hadis dhaif syadid itu mutlak tidak boleh diamalkan. Atau yang semakna dengannya. Lalu kemudian beliau sebutkan sebabnya, yaitu yang sebabnya perawinya pendusta, dituduh berdusta, hafalan yang sangat buruk. Adapun terkait dengan fasik, ya kan, dan kemudian penyeru kepada kebidahan, ulama khilaf terkait dengan ini. Saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan itu juga tidak boleh diambil hadis dari mereka. Penyeru kepada kebidahan, karena potensi berdusta jauh lebih besar. Karenanya Imam Malik, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengambil hadis dari seorang ulama di zaman beliau, namanya Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, yang meninggal tahun 182. Kenapa? Karena beliau Qadariyah. Dan ada sebagian menuduh beliau adalah berafiliasi dengan Syiah Rafidhah. Ini salah satu dari gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Imam Syafi'i pun ketika membawakan hadisnya itu tidak secara terang-terangan mengambil dari beliau. Dan beliau menghilangkan namanya. Iya kan? Menghilangkan nama siapa? Ibrahim bin Abi Yahya. Terkait dengan keistimewaan malam nisfu Sya'ban.
Ya kan? Ulama menolaknya itu. Ini mutlak tidak boleh diamalkan. Lalu kemudian hadis dhaif yang tidak terlalu lemah itu hanya boleh diamalkan, ya kan, dengan 5 syarat. Dalam tesis saya ada 7. 1, tidak boleh terlalu lemah, tidak berkaitan 5 perkara pokok yang tadi disepakati itu, ya kan. Kemudian tidak boleh berkaitan dengan akidah, tidak boleh berkaitan dengan ahkam taklid, hukum pembebanan, tidak boleh bertentangan dengan kaidah umum Islam, tidak boleh disebahkan kepada Rasulullah dan pengamalan hanya sebatas kehati-hatian. Kemudian yang kelima, kontennya berkaitan dengan fadhail amal, berkaitan dengan masalah raqa'iq dan pelengkap data sejarah. Dan yang terakhir kata Imam Ibnu Hajar, tidak boleh dipublikasikan yang ketujuh. Jadi hadis dhaif ini nggak boleh jadi bahan ceramahan sejatinya. Kenapa? Karena terjadinya bid'ah termasuk di Indonesia adalah karena dianjurkan pengamalan hadis dhaif secara serampangan. Secara serampangan itu. Jadi dengan demikian, kalau hadis amal yang ada dalilnya yang dhaif tadi, ulama ada sangat hati-hati, nyaris tidak bisa diamalkan, Pak, hadis dhaif itu. Kalaupun diamalkan, itu yang melakukan adalah ulama ahli ibadah. Kalau kita yang awam, bagaimana bisa membedakan ini hadis dhaif, ghairu dhaif, tidak terlalu lemah gitu kan? Ini syadid, ghairu syadid. Nyaris tidak bisa diamalkan. Makanya saya lebih setuju dengan seruan Syalbani dalam Muqaddimah Sahih Al-Jami'. Beliau katakan, yang aku yakini dan ajak umat untuk tidak mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Artinya kita cukupkan dengan hadis yang sahih. Adapun kemudian perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Muqaddimah Arba'in Nawawiyah yang mengklaim bahwa ulama sepakat bahwa hadis dhaif boleh diamalkan dalam fadhail, itu tidak benar. Karena ada ulama-ulama sebelumnya, termasuk salah seorang yang bukunya beliau syarah, Imam Muslim, dalam Muqaddimah itu mensyaratkan pengamalan hadis dhaif dalam fadhail itu harus memenuhi syarat hadis yang diamalkan dalam hukum. Artinya harus makbul. Kalau sekarang itu derajatnya harus hasan li ghairi. Jadi klaim ijma itu nggak benar. Saya bisa tunjukkan datanya. Orang-orang yang sebelum beliau. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir. Sekarang dengan, kenapa antum tidak mau mengamalkan ini yang nggak ada dalilnya, Pak? Kenapa? Kenapa nggak mau ngamalin yang nggak ada dalilnya? Karena nggak ada dalilnya kan? Karena diperintahkan kita dalam beragama ngikutin dalil. Kalau saya buang sekarang ini, ya kan? Saya ganti sekarang. Dan saya kasih contoh kemudian lain. Saya rubah sekarang. Kalau saya tanya misalkan ini, maulid itu kan dipastikan nggak ada dalilnya. Lalu kenapa diamalkan? Maulid kan nggak ada dalilnya. Bukti nggak ada dalilnya adalah terkonfirmasi dari keyakinan mereka, memang nggak ada dalilnya, tapi itu kan bid'ah hasanah. Bagaimana antum mengatakan sesuatu yang nggak ada dalilnya itu ibadah dan boleh diamalkan dan seterusnya? Sekarang saya kasih contoh nih. Ini terakhir. Sekarang kita rubah. Kayak kita sebut ini maulid, ini wudhu. Ini maulid, ini wudhu. Kalau saya tanya, antum lagi. Ya kan? Saya tanya, antum wudhu enggak? Antum wudhu apa tidak? Wudhu enggak? Saya tanya, kenapa antum wudhu? Karena syarat sholat. Dari mana antum tahu? Karena ada perintahnya di Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 6 misalkan. Kalau saya tanya, bagaimana cara wudhu antum? Gimana Pak? Bagaimana wudhu antum? Boleh nggak kemudian, misalkan wudhunya umumnya kita sama. Kalau ada orang misalkan niat wudhu nyemplung di kali,
Niatnya wudhu Pak, nyemplung di kali. Atau kemudian di baskom yang gede gitu. Sah nggak wudhunya Pak? Sah nggak wudhunya? Bapak niat wudhu nyemplung di kali itu. Lebih sempurna mana basahnya? Nyemplung atau wudhu yang secara parsial itu? Nyemplung kan? Secara akal. Tapi yang sah secara syar'i yang mana? Yang sesuai dengan yang disyariatkan. Kalau saya tanya misalkan, hukum pembatal wudhu apa aja Pak? Antum bisa sebutkan kan pembatal wudhu diantaranya kentut, menyentuh kemaluan. Dari mana? Antum bisa sampaikan dengan yakin ini dalilnya dan sebagainya. Kalau andai kata ada orang mengingkarinya, antum bisa bantah dan tetap dengan keyakinan antum. Kenapa? Karena ada dalil yang mendukungnya. Ketika ditanya tentang keistimewaan wudhu, antum bisa jelaskan puluhan hadis diturunkan oleh antum. Sekarang kita perlakukan yang sama maulid ini. Saya tanya sekarang, legalitasnya, masyru'iyahnya, dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya kan nggak ada, Pak. Kalau dasar hukumnya nggak ada, maka seluruh rangkaian berikutnya itu Anda akan berdusta. Kalau saya tanya, hukum maulid itu apa, Pak? Coba, saya kasih duit 1 juta yang bisa nentukan satu hukumnya. Dari yang 5 itu, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ayo. Dan kemudian tunjukkan pada saya cara bagaimana kemudian kita mengatakan, ya kan, status hukum ini. Kalau dikatakan haram, masa diamalkan? Dan diyakini itu ibadah? Ini berarti status hukumnya tidak jelas. Dipastikan setiap amal yang tidak punya landasan hukum tidak jelas status hukumnya. Kalau ada yang mengatakan menyebutkan status hukum, dia berdusta atas nama agama dan atas nama ulama usul fiqh yang menetapkan kaidah cara bagaimana kita mengidentifikasi status hukum suatu amal itu. Yang berikutnya, kalau ditanya bagaimana cara bermaulid yang benar, Pak? Ayo. Antum akan berdusta lagi. Barzanji yang dibaca kebanyakan orang Indonesia itu baru lahir, Pak, tahun 1258 Hijriah. Maulid itu ada, katakanlah, disyariatkan maulid itu tahun 362 Hijriah. Caranya itu baru lahir tahun 1258. Sekarang kita kurangi. 1258 Hijriah dikurang 362, berapa tahun itu? 886 tahun. 896 tahun. Kan nggak mungkin Barzanji begitu lahir langsung buat sholawatan itu. Katakanlah ditambah 20 tahun. Berarti 896 ditambah 20 berapa, Pak? 916 tahun. Masuk akal nggak? Ya kan, maulidannya disyariatkan di tahun 362, caranya baru ada 916 tahun kemudian. Masuk akal? Pertanyaannya adalah berikutnya. Sebelum Barzanji lahir, salawat apa yang dibaca, Pak? Ada yang mengatakan mungkin salawat Nariyah, Munjiyah, dan seterusnya. Salawat-salawat ini umumnya disebahkan kepada Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di tahun 450, Pak. Wafat di tahun 505. Sekarang kita kurangi 450 Hijriah, dikurang 362, berapa tahun jaraknya? 88 tahun. Katakanlah ditambah 20 tahun belajar dulu, gitu kan, sampai dia jadi seorang alim di usia 20 tahun, baru dia buat sholawatan itu. Berarti 88 ditambah 20, berapa? Berarti 108 tahun. Pertanyaannya adalah berikutnya, sholawat apa yang dibaca sebelum Al-Ghazali lahir?
Salawat apa yang dibaca sebelum Al-Ghazali lahir? Ada yang mengatakan, oh mungkin saja itu salawat yang 7 yang disyariatkan dalam salat. Saya pastikan mustahil itu yang diamalkan. Kenapa demikian? Sebab, ya kan? Pertama kali yang melakukan maulid itu adalah orang Syiah Rafidhah. Sementara mereka sangat anti dengan para sahabat Nabi SAW, bahkan mereka mengkafirkannya. Mana mungkin orang yang dikafirkan oleh mereka lalu kemudian hadis diambil dari mereka? Lalu muncul pertanyaan, masuk akal enggak? Ya kan? Suatu syariat caranya berubah-ubah sesuai dengan selera. Di Indonesia selawat itu sekarang di tahun 2006 saja udah sampai 42 macam selawat, Pak. Belum lagi yang dibuat belakangan ini. Kalau ditanya tentang keistimewaan maulid, pasti setiap orang sesuka-suka, sesuka hati menyampaikan keistimewaan ini karena tidak ada dalilnya. Inilah menjadi penting bagi kita, karena fitrah kita sejatinya menolak seluruh yang tidak disyariatkan dan hanya menerima sesuatu yang disyariatkan. Oleh kerana pastikan bagi kita tidak mengamalkan sesuatu kecuali disyariatkan dan tidak mengamalkan yang disyariatkan kecuali dengan cara yang disyariatkan. Wallahu ta'ala alam. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Mungkin satu. Silakan. Terkait terawih, saya tahun lalu atau tahun lalu di masjid dekat rumah itu ada yang 23, ada yang 11. Nah, saya milih yang 11. Namun saya merasa agak kurang afdol ketika 11-nya itu bukan 22 orang, 4-3. Nah, saya ada rencana tahun ini mau cari yang 22. Terkait yang 4-3 ini pernah saya bertanya di situ tempat-tempat itu mereka berdalil bahwa Nabi di rumah oleh Nabi juga pernah jangan ditanya waktu dan macamnya itu dibaca. Nah ini bagaimana Ustaz? Bisa tapi afdol atau tidak? Bagaimana yang 4-3 ini? Mungkin pertanyaannya bagaimana cara pelaksanaan sholat tarawih yang Rasulullah lakukan berdasarkan sunnah qauliyahnya beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, sholatul laili wan nahar mathna mathna, sholat sunnah yang dilakukan di malam siang dan malam itu dua-dua. Ini sholat umum, secara umum. Dan juga ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat bagaimana sholat malam, beliau katakan mathna mathna fa in khifta subha fa'autir biwahidah. Ya kan? Lakukan dua-dua, kalau khawatir subuh lakukan 1 rakaat. Dan juga satu riwayat dari Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, Rasulullah sebutkan beliau lakukan dua-dua itu. Dan ketika ditanya di kesempatan lain dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah menjawab tentang bagaimana cara sholatnya Rasulullah. Maka yazidu ala ihda asyrata rak'ah. Beliau tidak lebih, ya kan, dari 11 rakaat, baik di dalam atau di luar Ramadan. Fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Kana yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin, summa yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihin, thumma yusalli thalasan fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Dulu beliau melakukan salat 4 rakaat. Jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya. Lalu kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan tanya
tentang bagusnya dan panjangnya. Lalu kemudian beliau sholat 3 rakaat. Jangan engkau tanya tentang apa? Bagusnya dan panjangnya. Nah, kemudian ada yang menafsirkan kata arba'an dan salasan ini, 4-4-3 ini sunnah fi'liyahnya Rasulullah berdasarkan pernyataan dari sahabat mulia Aisyah. Ya kan? Ada yang menafsirkan bahwa 4-4 itu artinya 2 salam. Ya kan? Jadi setiap 4 rakaat beliau duduk istirahat karena kecapean. Rakaat pertama panjang, 2 panjang, 3 panjang gitu kan. Hanya kemudian istirahat. Begitu pula di 4 yang berikutnya. Sehingga kemudian sholat ini disebut dengan sholatul tarawih. Itu asal muasal kenapa sholat malam disebut dengan sholat tarawih. Sholat banyak istirahat karena terlalu panjang. Ya kan? Beliau itu antara berdiri ruku sujudnya hampir sama, Pak. Qaribu bin sawa, kata seorang sahabat ketika menggambarkan tentang sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kenapa dipahami demikian? Dipahami demikian itu karena ada banyak hadis tadi berdasarkan sunnah qauliyahnya. Tetapi kemudian tidak salah ketika kemudian kita memahami, ya kan, secara literal 4-4-3 yang digambarkan oleh Aisyah itu, beliau melakukan 4 rakaat sekaligus dan 3 rakaat sekaligus. Apa dasar kita mengatakan ini? Ada hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat mulia, dari 4 sahabat mulia. Ada sahabat mulia Aisyah, ada sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, ada sahabat mulia Ka'ab bin Malik, ada sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang cara bagaimana sholat 4 rakaat setelah Isya yang setara pahala sholat ini dengan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Beliau katakan, man shalla 4 raka'atin ba'da al-isya la yafsil bainahunna bitaslimin kunna bimithlihinna ta'dilu min Lailatul Qadar. Barang siapa yang salat 4 rakaat setelah Isya tidak dijeda dengan salam, artinya 4 rakaat sekaligus tanpa tahiyat, 4 rakaat sekaligus, maka sholat ini pahalanya setara dengan semisal yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Ya kan? Dan hadis ini dihukumi marfu, aslinya mauquf. Dihukumi marfu karena 2 alasan. Satu, karena ini kontennya berkaitan dengan hukum. Gak mungkin sahabat itu membuat hukum di luar syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, didukung oleh hadis marfu dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita bahwa suatu hari Rasulullah setelah sholat Isya masuk ke rumah Maimunah dan sholat 4 rakaat di rumah Maimunah itu. Artinya ada sholat sunnah yang dilakukan 4 rakaat sekaligus. Bahkan terkait dengan sholat witirnya Rasulullah pernah 3 kali sekaligus, 5 rakaat sekaligus bersamaan dengan yang mulainya 2 ya kan, kali 4 lalu tambah 5 rakaat sekaligus. Pernah 7 rakaat sekaligus tanpa tahiyat awal. Pernah 9 rakaat sekaligus tahiyat awalnya di rakaat ke-8, Pak. Artinya ini di luar umumnya yang beliau anjurkan 2 tadi. Maka tidak salah kalau ada yang menafsirkan 4 itu secara harfiah. Jadi Rasul lakukan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam tanpa tahiyat awal, baru kemudian 3 rakaat salam. Mau dimaknai dengan 2 berarti 2 kali berapa itu?
kali 4 plus kemudian 3 rakaat sekaligus. Yang salah itu adalah kalau niat sholat witir tapi melakukan sholatnya 2 plus 1 itu salah. Nggak ada yang namanya sholat witir 2 plus 1 2 salam, nggak ada. Yang betul adalah 3 rakaat sekaligus tanpa tahiyat awal. Makanya Rasulullah katakan autiru bitalatin au khamsin au sab'in wala tushabbihunna bil maghrib. Witirlah kalian 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, dan jangan diserupakan dengan sholat maghrib. Sholat maghrib ada tahiyat awalnya, maka witir itu nggak boleh ada tahiyat awalnya. Kalau 2 rakaat sekaligus, kebayang itu niatnya bagaimana? Niatnya ya witir tapi sholatnya 2 rakaat, ya kan? Ini keliru, ini yang paling banyak dilakukan di kita. Insya Allah di sini kita witir ya, baca, ya kan? Ala-ala. Kemudian baca Al-Kafirun, ya kan? Baru kemudian berdiri lagi 1 rakaat lagi. Ini keliru. Yang betul adalah 3 rakaat sekaligus. Wallahu ta'ala. Jadi antum boleh sholat di masjid yang lakukan 4-4-3, boleh dilakukan yang di dua-duain. Wallahu ta'ala. Ya kan? Jadi karena makna 4-4 tadi bisa dipahami sebagaimana yang memahami berdasarkan hadis yang lain. Tetapi kalau dipahami secara harfiah berdasarkan data-data yang lain dari para sahabat tadi, dimungkinkan 4 rakaat itu sekaligus 4 rakaat. Itu yang dikecualikan. Wallahu ta'ala. Yang paling afdal kalau begitu, terkadang lakukan 2-2, ya kan? Kemudian lakukan 4-4-3. Karena yang paling sering 2-2, ya maka lakukan yang paling banyak 2-2. Sesekali yang 4-4, agar kemudian kedua sunnah itu, ya kan, kita dapatkan. Maka kekeliruan kalau kemudian kita seumur hidupnya hanya 2 menafikan sunnah yang lain, atau 4-4-3 seumur hidup menafikan yang sunnah yang lain. Wallahu ta'ala. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa? 700 Ustaz. Yang online 700 ikut. Apa syul? 700 online pas Allah. Paling banyak kan kita. Lama. Dari Pak Akbar. Ini nanti mau gimana kan yang berikutnya? Ustaz, Ya. peluang waktunya bagaimana? Yang Kayak gini, anak tadi ini kan saya biasa sambil berjalan cari format untuk ini kan pembahasannya besar. ya, Mau mempersimpel itu ya kayak tadi ini kan, saya udah persiapkan, tapi untuk memahamkan orang itu kan harus ada contoh, ya, dan ya, itu ya. perlu waktu. Nah, nggak apa-apa. Nah, Buat bersiadi aja nggak apa-apa. Ya, nanti gini maksud saya, nanti itu kayak bahasan tentang kaidah itu, nanti saya akan bahas satu-satu saja. Ya, ya boleh. Lihat contoh kaidah yang pertama, misalkan kullu ibadatin tasnadilu ila hadin maksdub bahwa bid'ah. Jadi setiap amal yang berdasarkan pada hadis palsu itu bid'ah. Nah, itu aja nanti kita kupas. Ya. Nah, saya akan turunkan data-data dasar amal yang di Indonesia yang sumbernya hadis palsu. Itu gitu aja. Baru kedua, ketiga, keempat. Karena juga Anda coba yang di Blok M Square itu agak kelimpungan juga saya ketika satu format, satu bahasan dengan banyak menggabung banyak ragam kaidah. Oh. Gitu kan? Ya, ya.